Halo, Assalamualaikum. Nah, di sini kami dari kelompok 8 Ilmu Pendidikan Islam akan membahas materi mengenai metode dalam pendidikan Islam. Adapun pemateri-pematerinya yaitu Alfiyah Rohadatul Aishi dengan NIM 0303203166. Yang kedua ada Ella Salsabila dengan NIM 0303203177, dan yang terakhir ada Ricky Pratama Hajariansyah dengan NIM 0303203178. A. Pengertian metode dan metode dalam pendidikan Islam. Hasan Langgulung mendefinisikan, metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Abdurrahman Gunaimah mendefinisikan, metode adalah cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan pengajaran. Ahmad Tafsir mendefinisikan, metode mengajar adalah cara yang paling cepat dan tepat dalam mengajarkan mata pelajaran. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode merupakan suatu cara dalam menempuh proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pengajaran, dan salah satu cara mempermudah pembelajaran disampaikan. Maka metode dalam pendidikan Islam sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. B. Pendekatan metode pendidikan Islam. 1. Pendekatan agamis. Pelaksanaan metode pendidikan Islam dalam prakteknya dipengaruhi oleh corak kehidupan beragama pendidikan dan peserta didik. Corak ini memberikan dampak yang besar kepada kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, agama merupakan salah satu dasar metode pendidikan dan pengajaran Islam. 2. Pendekatan biologis. Perkembangan intelektual manusia dipengaruhi oleh perkembangan biologisnya. Semakin lama perkembangan biologis seseorang, maka semakin meningkat pula daya intelektualnya. Dalam memberikan pendidikan dan pengajaran Islam, pendidik harus memperhatikan perkembangan biologis peserta didik. Perkembangan biologis seseorang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap dirinya. Seseorang yang menderita cacat jasmani akan memiliki kelemahan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang normal. 3. Pendekatan psikologis. Metode pendidikan Islam baru dapat diterapkan secara efektif jika didasarkan pada perkembangan dan kondisi fisik dan psikis peserta didik. Karena perkembangan tersebut memberikan pengaruh yang besar pada internalisasi nilai dan transformasi ilmu. Kondisi fisikis yang labil atau neurosis menyebabkan transformasi ilmu, dan internalisasi nilai akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perkembangan fisikis seseorang berjalan sesuai dengan perkembangan biologisnya, sehingga seseorang pendidik dalam menggunakan metode pendidikan harus memperlakukan dan memperhatikan biologis juga psikisnya. C. Prinsip-prinsip metode mengajar. Prinsip-prinsip metode mengajar harus dilaksanakan agar penggunaan metode pendidikan Islam menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, setiap metode harus memiliki prinsip, diantaranya yaitu yang pertama, metode harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri. Yang kedua, metode harus memanfaatkan hukum pembelajaran. Yang ketiga, metode harus berawal dari apa yang sudah diketahui peserta didik. Yang keempat, metode harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan prosedur yang sesuai dengan ciri-ciri pribadi. Yang kelima, metode mampu merangsang kemampuan berpikir dan nalar peserta didik. Yang keenam, metode disesuaikan dengan kemajuan peserta didik dalam hal keterampilan. Yang ketujuh, metode menyediakan pengalaman-pengalaman belajar melalui kegiatan belajar yang bervariatif. Yang kedelapan, metode harus memotivasi peserta didik ke arah kegiatan yang menyangkut diferensiasi dan integrasi. Yang kesembilan, metode memberikan peluang untuk bertanya dan menjawab pertanyaan bagi peserta didik. Yang kesepuluh, kelebihan suatu metode dapat dilengkapi kekurangan metode yang lain. Dan yang terakhir, metode pendidikan Islam digunakan dengan prinsip fleksibel dan dinamis.
D. Aspek dalam tujuan pendidikan Islam. Terdapat 3 aspek nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam yang hendak direalisasikan melalui metode yang mengandung watak dan relevansi, yaitu membentuk manusia didik menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadanya yang semata. 2. Bernilai edukatif yang bersumber daripada Al-Quran. Yang ketiga, berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan sesuai ajaran di Al-Quran. Metode mengajar dalam pendidikan Islam. Di bawah ini adalah metode mengajar dalam pendidikan Islam yang berprinsip pada Al-Quran dan Sunnah. 1. Metode ceramah. 2. Metode tanya jawab. 3. Metode diskusi. 4. Metode pemberian tugas. 5. Metode demonstrasi. 6. Metode eksperimen. 7. Metode kerja kelompok. 8. Metode kisah. 9. Metode amsal. 10. Metode targhib dan tarhib. Teknik mengajar dalam pendidikan Islam. Beberapa dengan metode teknik mengajar dalam pendidikan Islam bersifat spesifik. Hadari Nabawi menawarkan beberapa teknik pendidikan Islam seperti 1. Mendidik melalui keteladanan. 2. Mendidik melalui keterbiasaan. 3. Mendidik melalui nasihat dan cerita. 4. Mendidik melalui disiplin. 5. Mendidik melalui partisipasi. 6. Mendidik melalui pemeliharaan. Cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.